Raihan Alfa Tito ya. 1, 2, 3, 4. Ada 6 orang ya yang akan masuk. Nah, sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan dikerjakan dan ilmu yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada ketua kelas, Ibu meminta untuk memimpin doa. Bersiap. Doa ulang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri kita, marilah sebelum belajar, sama-sama kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Pusaka. Ibu berharap setelah menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, dapat menambah rasa cinta kalian terhadap tanah air Indonesia. Nah, sekarang Ibu mohon untuk berdiri semua.
seperti biasa, Ibu punya kisah inspiratif untuk memotivasi kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu punya video kisah inspiratif yang dapat memotivasi kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bisa bersyukur dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari video ini, kalian akan mengerti tidak harus jadi kaya, kita dapat memberi atau berbagi kepada orang lain. Silakan kalian tonton videonya. Halo sahabat Media Studio, kali ini kami akan Halo sahabat Media Studio, kali ini kami akan bercerita mengenai orang miskin yang bertanya kepada orang yang kaya raya dan terkenal bijaksana rahasia mengenai bagaimana menjadi orang yang kaya. Kamu penasaran apa jawabannya? Yuk kita ikuti cerita lengkapnya. Pada suatu hari, ada orang miskin yang bertanya kepada orang yang kaya raya di desanya. Wahai orang kaya, kenapa aku menjadi orang yang sangat miskin dan selalu mengalami kesulitan ini? Orang kaya raya yang bijak pun menjawab, apakah kamu sudah selalu memberi untuk orang lain? Si orang miskin lalu berkata, tapi aku tidak punya apapun untuk diberikan kepada orang lain. Seluruh waktuku untuk bekerja, namun itu pun tidak bisa mencukupi kehidupan kami. Si orang kaya pun kemudian berkata, sebenarnya kamu punya banyak hal yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Si miskin semakin penasaran, apa itu wahai orang kaya? Si orang kaya pun menjelaskan, dengan mulut yang kita punya, kita bisa memberikan senyuman, pujian, doa, dan kata-kata yang baik. Dengan mata yang kita punya, kita bisa memberikan tatapan yang lembut dan menjaga dari hal-hal yang tidak boleh kita lihat. Dengan telinga yang kita punya, kita bisa memberikan perhatian saat orang berbicara. Dengan wajah yang kita punya, kita bisa memberikan keramahan. Dengan tangan yang kita punya, kita bisa memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi, sesungguhnya banyak orang yang miskin karena tidak pernah mau memberi kepada orang lain. Hal itulah yang menyebabkan orang lain dan alam semesta juga tidak pernah mau memberikan apapun kepada orang yang tidak mau berbagi. Kamu akan terus seperti ini jika kamu terus tidak mau memberi dan berbagi pada orang lain karena kamu terus merasa kekurangan dan tidak memiliki apapun dalam hidupmu. Berbagilah kebaikan kepada orang lain dari apa yang kamu punya agar orang lain dan alam semesta juga mau berbagi kebaikan kepadamu dan hidupmu bisa berubah. Sahabat Bagai Studio, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa cara kerja alam semesta adalah jika kita memberi, maka kita akan diberi. Hal ini sama dengan peribahasa, siapa yang menanam, maka dia yang akan menuai. Siapa yang menanam kebaikan, akan menuai kebaikan juga nantinya. Yuk sahabat semua, mulai saat ini kita lebih banyak berbagi kepada orang lain. Salah satunya, jika memang merasa video ini bermanfaat, maka mohon bantuan untuk membagikan video ini. Bantu kami agar selalu bisa memposting cerita positif lainnya dengan like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa. Nah, dari video tersebut, apa yang dapat kalian ambil pelajaran dari video tersebut? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silakan. Tanggapan saya tentang video inspiratif tersebut, kita tidak boleh membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita harus banyak bersyukur di dalam hidup ini. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Baik untuk memberi orang yang miskin itu bersuara seperti memberikan senyuman, bantuan tenaga, dan lain-lain. ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, jadi dari video ini kita dapat mengambil pelajaran. Ingatlah, ingatlah tak harus kaya, kita bisa berbagi. Jika tidak ada uang, kita bisa memberikan senyuman, bisa memberikan cerita, bisa mendengarkan cerita orang lain, bisa memberikan pertolongan, bantuan seperti tadi, menolong ibu membawakan buku, menolong ibu membawakan infokus, itu sudah memberi. Jadi seperti mungkin kalian bersedekah dengan uang mungkin tidak bisa, tapi dengan senyum bisa kan? Bisa. Membantu orang lain
Bisa. Mendengarkan curhat teman juga bisa kan? Bisa. Nah, itu juga sudah memberi. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk pelajaran kita kali ini, kompetensi dasarnya adalah menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa indikatornya? Indikator pencapaian kompetensinya 3.3.3 menjelaskan arti penting Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, menganalisis kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara. Nah, apa tujuan pembelajaran kita? Nah, di sini peserta didik mampu menjelaskan arti penting Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia dengan benar. Yang kedua, nah, melalui kode pembelajaran inquiry ini, peserta didik mampu menganalisis kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara dengan tepat dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan kesimpulan hasil telaah arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia dengan tepat dan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, materi kita pada hari ini adalah tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Yang ketiga, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Ya, Ini minggu lalu tentang perumusan UUD 1945 oleh DKI dilaksanakan dalam sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. ya betul. Tepuk tangan untuk. Nah, ada lagi yang bisa? Ya, Khairul. Materi minggu lalu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, minggu lalu tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Minggu lalu itu kita sudah belajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Nah, selanjutnya sekarang Ibu ada video tentang pembelajaran kita minggu ini, yaitu materinya tentang arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tolong disimak ya, nanti tolong berikan tanggapan setelah ini, setelah kalian menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pembelajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Selamat berjumpa kembali dalam channel Bedah Buku PPKN kelas 7, 8, dan 9. Seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Pada video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 7. Setelah di pertemuan sebelumnya, kita membahas materi sumber A, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana undang-undang yang kita ketahui saat ini dirumuskan oleh BPUPKI pada sidang yang kedua, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
disahkan sebagai hukum dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi pada Subbab B, yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Untuk bisa mengikuti materi kali ini, silakan buka buku bagian PPKN kelas 7 kurikulum 2013 revisi 2017 pada halaman 71 sampai 73 ya. Mari kita mulai saja. Materi Subbab B, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang besar dan kaya. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki peranan penting dalam mengatur bangsa dan negara Indonesia. Kehidupan suatu negara diibaratkan sama dengan kehidupan sekolah. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar, di mana peraturan tersebut akan mengarahkan kita pada kehidupan yang terakhir. Nah, jadi kalau di sekolah ada apa yang mengatur? Peraturan. Di sekolah. Kalau di sekolah ada tata tertib. Kalau di negara, di pemerintahan, ya betul, ada konstitusi. Ingat ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah kita kenal saat ini berisi aturan-aturan dasar dalam mengatur kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai hukum yang paling tinggi yang mengatur perundang-undangan di bawahnya, yang artinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di negara Indonesia bisa terlihat dari fungsi Undang-Undang Dasar itu sendiri. Mari kita lihat info kewarganegaraan pada halaman 72. Di situ terlihat fungsi konstitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penentu dan pembatas kekuasaan negara. Kemudian selanjutnya mengatur hubungan kekuasaan antara organ negara. Kemudian selanjutnya sebagai pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. Kemudian selanjutnya sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Kemudian selanjutnya sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara. Kemudian selanjutnya sebagai simbolik sebagai nomor 1. Kemudian selanjutnya sebagai simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Selanjutnya sebagai simbolik sebagai pusat upacara, sebagai sarana pengendali masyarakat, dan terakhir sebagai sarana rekayasaan dan pembaruan masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia
Indonesia, kita wajib patuh kepada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar tersebut akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang tertib dan teratur. Sebaliknya, apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita akan mengarahkan kepada ketidakharmonisan. Selain itu juga bisa berakibat pada terjadinya perang saudara. Mari kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikianlah pembahasan materi pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada pembahasan materi Suba B. Nah, itu dia video tentang arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada yang bisa memberikan tanggapan tentang video tersebut? Ya, silakan April. Apabila UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengaruh kepada ketidakharmonisan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk April. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan Syaira. Dalam video tersebut, negara Indonesia adalah negara yang besar dan kaya. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki peranan penting dalam mengatur bangsa dan negara Indonesia. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Syaira. Nah, sekarang Ibu ada beberapa foto, beberapa gambar. Ini adalah gambar apa kira-kira? Semuanya ini termasuk apa ini? Ya, betul Syaira, pelanggaran. Ini termasuk pelanggaran terhadap undang-undang dan ya, kita ke gambar yang pertama. Gambar yang pertama yang ini. Ini gambar apa ini? Hari. Apa? Bobol pintu. Ya, dia sedang mencuri. Selanjutnya ini gambar apa? Tawuran atau ada yang lain? Bully? Ya, betul juga. Tapi ini lebih tepatnya main hakim sendiri. Ini orangnya dianiaya banyak orang nih. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Selanjutnya, ini siapa ini? Ini kayaknya kalian ada ya di sini. Ini nggak tarik 3 lagi nih, tarik bawah. Ini melanggar undang-undang apa? Undang-undang hukum. Ya, kita sudah tadi bisa. Ya, betul Anda. Nah, sebutkan apa aja yang dilanggar di sini. Tidak pakai lem, betul. Apalagi kelebihan muatan, ya betul. Apalagi? Masih ada? Nggak ada sih. Kita cek dulu ya. Oke, selanjutnya kira-kira ini gambar keempat. Ya betul, korupsi. Ada yang cita-cita mau jadi koruptor? Tidak. Ya, kalau orang korupsi itu sebutannya apa? Ya, koruptor. Ada yang mau jadi koruptor? Tidak. Tidak lah. Nah, sekarang Ibu bagi kalian per kelompok. Ibu sebutkan dulu, jangan berpindah dulu. Kelompok 1 ada Aprilia, Renita, Arjuna, Zidan, dan Kairil. Yang kedua, kelompok 2 ada Cinta, Rahmi, Asidik, Widi, dan Raffi.
Kelompok 3 ada Fauzan, Nindi, Yoga, dan Suhardi. Kelompok 4 Syahira, Selvi, Fikri, dan Reno. Kelompok 5 ada Siti, Zalina, Julia, Anda, Rido, dan Juanda. Nah, sebelum Ibu bagikan LKPD dan kalian duduk berkelompok, Ibu ingin menjelaskan dulu tugas kalian. Ini LKPD ini nanti akan Ibu bagikan. Di sini ada kelompok, terus anggota kelompoknya siapa aja, ada petunjuk pelaksanaan tugasnya. Nah, di sini ada rumusan masalah. Kalian cari masalah, suatu masalah di dalam gambar yang ini. Nah, kalian buat masalah, sebuah kalimat masalah dengan gambar yang ini. Nanti kalian akan mencari jawabannya sendiri. Kalian cari apa masalahnya sendiri, pertanyaan, terus kalian cari jawabannya sendiri, berdiskusi dengan kelompok, dan kaitkan dengan arti penting Undang-Undang Dasar sesuai dengan materi kita. Paham sampai di sini atau ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya silakan. Tidak ada yang mau bertanya? Oke. Nah, sekarang silakan duduk berkelompok ya. Nah, ini kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Diangkat ya mejanya. Tempat meja aja. Nanti duduknya aja yang tempat meja ada yang dijadikan satu ya. Kelompok 2 ya. Nah, pertama tugas kalian rumuskan masalah. Sebuah pertanyaan. Misalnya ini mencontohkan ya, misalnya masalahnya seperti ini. Apa yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang seperti mencuri di rumah orang? Nah, itu salah satu contoh. Nah, pikirkanlah dengan kalian, diskusikan sekelompok. Apa kira-kira masalahnya? Bebas ya, kalian mau ambil dari gambar yang mana terserah. Bebas. Pertanyaannya harus berkaitan dengan arti penting Undang-Undang Dasar. Harus ada berkaitan. Ayo diskusikan dengan teman satu kelompok. Kira-kira apa pertanyaannya? Kalian yang berpertanyaan, kalian yang menemukan jawabannya juga nanti sendiri. Jangan lupa tuh kelompok berapa?
Misalnya satu pertanyaan untuk gambar ini, satu pertanyaan untuk gambar ini. Kalian harus kaitkan dengan materi kita ya, arti penting. Undang-undang dasar negara RI tahun apa yang menyebabkan seseorang pada gambar melanggar undang-undang bermau menyusui di rumah orang. Yang lain ya.
Gini Mbak, jadi jawabannya gini nggak sih? Jadi gini. Apa kira-kira pertanyaan yang muncul di benak kalian melihat gambar itu? Apa kira-kira dulu? Kalau melihat gambar itu, apa pertanyaan yang muncul kira-kira? Atau bisa kita bagaimana caranya agar foto tidak mau jangan punya papanya atau bagaimana cara mengantisipasi agar orang-orang tidak main hakim sendiri. Pokoknya kalian lihat gambar itu, apa kira-kira pertanyaan yang ada di pikiran kalian? Lihat kalian tuangkan. Jangan hanya sifat aja, masih banyak yang lain. Bagaimana jika si Juan Gabriel seperti itu? Enggak, itu bercanda. Pertanyaan? Pada kolom kesimpulan itu nanti kalian harus mengaitkannya dengan materi ya.
Tidak melakukan ulang loyalitas. Kesadaran diri bahwa tidak boleh Seharusnya kalian mengikuti apa akibatnya jika tidak ada undang-undang lalu lintas. Apa yang terjadi jika tidak ada undang-undang lalu lintas? Nah, setelah kalian nanti sudah menemukan dua pertanyaan atau dua masalah, kalian tentukan jawabannya. Yang terakhir ini juga siapa ini kira-kira? Hah?
Siapa itu yang tangan ke atas? Ada simpulannya. Langkah yang pertama buat dulu 2 pertanyaan. Langkah kedua kalian rumuskan jawabannya atau hipotesis. Kalian boleh mencari jawabannya di dalam buku ya, di dalam yang berhubungan dengan kalian dapat menemukan informasi dari buku paket atau buku lainnya kalau ada. Dulu ya, yang dekat dulu ya oleh siapa? Tidak boleh. Nah, berapa pertanyaannya? Kita jawaban lagi. Sudah dapat kan 2 pertanyaan? Sudah 2 pertanyaan? Sudah? Sebelum terakhir aja, jangan dulu pertanyaan dari mana.
Yoga udah sesuai tugas loh, dia minta bersama siapa kita. Segera dicari jawabannya. Setelah menemukan jawaban, selanjutnya buat kesimpulannya. Jadi
Sudah selesai. Belum udah rapi.
Jangan terlalu lama ya. Lima menit lagi, maju lagi ya. Kalau misalnya boleh tulis di bawahnya.
Sudah siap? Belum, Bu. Udah selesai tampilnya ya. Ayo 2 menit lagi. Ada nilai usul kalau kamu duluan. Ada kelompok yang punya tujuan, silakan.
Ayo, siapa yang mau tampil duluan? Yang udah selesai boleh maju. Ayo. Apa lagi sih dikatakan Ayo, mana ini? Oi, cepat. Sampai nomor 1. Iya, maju. Tolong yang lain didengarkan ya hasil diskusi kelompok 1. Gantian ya.
senang. Cakep. Presentasi dibuka dengan kalimat diam. Semoga teman-teman merasa senang. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Aprilia Lestari. Perkenalkan, nama saya Dewi Safianti. Perkenalkan, nama saya Matilda. Rumusan masalah. Yang pertama, apa penyebab seseorang melakukan tindakan seperti melanggar peraturan lalu lintas? Jawaban, karena kurangnya kesadaran menaati peraturan lalu lintas seperti memakai helm, tidak membawa SIM atau surat izin mengemudi, melebihi batas kecepatan saat mengendarai dan lain-lain. Kesimpulannya, sebaiknya seseorang harus memiliki kesadaran saat mengendara agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kecelakaan saat mengendara dan ketilangan. Pertanyaan yang kedua, apa penyebab seseorang bisa melakukan tindakan menghakimi? Jawaban, karena kurangnya kesabaran seseorang yang membuat keegoisan dan terjadinya perbuatan menghakimi. Kesimpulan, sebaiknya seseorang harus mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi dan tidak memiliki keegoisan agar tidak terjadinya main hakim sendiri. Baiklah, saya persilakan kepada kelompok lain untuk menanyakan. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Tidak ada. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, kami tutup presentasi ini dengan satu pantun. Digoreng ikan dicampur bakmi. Cakep. Digoreng terpisah, jangan sekali. Cakep. Sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 5. Silahkan masuk ke depan. Air beria belanda segala. Air tenang seperti berlian. Izinkan kami ucapkan salam. Untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang KPI yang telah kami buat. Sebelum kami membaca KPI yang kami buat, kami akan memperkenalkan diri Perkenalkan, nama saya Ria Saputra Novianti. Saya Rumusan masalah. Apa yang menyebabkan terjadinya tindakan kriminal merampok nyawa orang lain? Jawaban sebenarnya, jika tidak bisa mendapatkan gaji yang begitu besar, maka dia memutuskan untuk merampok di rumah orang. Ia juga sudah banyak kehilangan sesuatu yang dia miliki karena terlalu banyak berbayar. Kesimpulan, agar tidak terjadi seperti itu, kita jangan berbuat jahat, kasih lainnya dan hindari dari kata menggurui. Rumusan masalah kedua, apa penyebabnya jika tidak ada undang-undang lalu lintas? Jawaban sementara, karena tidak terjadi kecelakaan dan jika tidak ada undang-undang lalu lintas, akan banyak orang tidak mematuhi lalu lintas seperti tidak memakai helm. Dengan begitu kita harus mematuhi peraturan tersebut dengan baik.
Kesimpulan, alat-alat seperti SIM, helm, dan lain-lain sangat membutuhkan sekali jika kita sedang mengendarai motor. Dari kelompok lain, apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok berapa? Ya, kelompok 3. Silakan. Makan siang, makan malam. Lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suwardi. Perkenalkan, nama saya Hogan Khairullah. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratini. Perkenalkan, nama saya Yoga. Baiklah, saya akan membacakan tugas LKPD dari kelompok kami. 1. Penyelesaian masalah. Bagaimana cara agar seseorang tidak melanggar lalu lintas? Analisis jawaban membuat orang-orang bisa memahami aturan-aturan tentang lalu lintas yang harus dipahami. Kesimpulan, kita sebagai manusia harus mengikuti atau menaati peraturan-peraturan, contohnya peraturan tentang lalu lintas. 2. Penyelesaian masalah. Bagaimana cara agar seseorang tidak mencuri? Informasi jawaban sementara membuat para pencuri sadar bahwa perbuatan mencuri itu tidak baik atau melanggar norma hukum. Kesimpulan, kita sebagai manusia harus bersama untuk impian yang kita inginkan, dan juga kita sebagai manusia harus hidup atas segala masalah, jangan menjadi pencuri yang tidak hidup. Apakah ada yang ingin menanggapi? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, kami akan menutup presentasi kami. Siang-siang pergi ke pasar. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya. Ayo cepat. Datang pemburu membawa itik. Supaya enak. Untuk rezeki yang paling cantik. Kami mulai presentasi. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syahira Anissa Fikri. Perkenalkan, nama saya Sofia Fitrani. Perkenalkan, nama saya Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD kami. Pertanyaan pertama, rumusan masalah.
Kenapa seseorang bisa melakukan pencurian terhadap orang lain? Hipotesis, karena kurangnya kesadaran yang tertanam dalam diri orang tersebut dan juga kurangnya rasa simpati terhadap orang lain yang menyebabkan ia akhirnya bertindak tanpa memikirkan keadaan orang lain akibat perbuatan yang telah ia lakukan. Kesimpulan, mencuri adalah tindakan kriminal yang tidak boleh dilakukan. Selain dapat dikenakan sanksi, perbuatan tersebut juga dapat merusak keharmonisan di lingkungan sekitar. Nomor 2, rumusan masalah. Apa akibat jika kita melanggar peraturan lalu lintas? Jika kita melanggar peraturan lalu lintas, maka banyak sekali efek negatif yang dapat dihasilkan dari perbuatan tersebut. Beberapa di antaranya adalah terjadinya kemacetan lalu lintas yang dapat merugikan ataupun menyusahkan orang lain. Terjadinya kecelakaan yang dapat berakibat fatal dan bisa melukai diri sendiri maupun orang lain. Dan juga jika kita melanggar lalu lintas, kita juga akan mendapatkan sanksi yang berat maupun yang ringan, seperti hukuman denda maupun hukuman pidana. Kesimpulan, kita harus selalu mengikuti peraturan lalu lintas agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan kita mengikuti peraturan lalu lintas, maka kita juga sudah melaksanakan peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, karena tidak ada yang ingin bertanya, kami akan langsung menutup presentasi kami. Pulang sekolah jalan kaki, jalan kaki sampai rumah. Tutup presentasi ini. Selamat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan untuk kelompok A. Untuk kelompok selanjutnya Nah, sekarang silakan kembalikan tempat duduknya seperti di awal. Pembelajaran hari ini, silakan angkat tangannya. Ya, silakan dilanjutkan. Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan kita terhadap undang-undang mengarahkan kita kehidupan yang teratur. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Ada lagi yang menentukan kesimpulan? Ada lagi? Tidak ada? Nah, jadi karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sangat penting. Jika tidak ada undang-undang dan hukum yang mengatur di Indonesia,
negara kita menjadi tidak tertib, tidak teratur, dan tidak harmonis, dan akan terjadi kekacauan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran ini? Apakah pembelajaran hari ini menarik? Nah, karena ada kelompok yang belum tampil, jadi kita tidak bisa sebutkan kelompok terbaik untuk minggu ini. Dan Ibu mau menyerahkan kelompok terbaik yang minggu-minggu sebelumnya. Nah, pada minggu yang video kita pertama itu, kelompok berapa yang terbaik? 1. Nah, boleh perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Di video kedua kelompok berapa? 5. Video kedua kelompok 1 juga. Satu lagi anggota kelompok 1. Nah, untuk yang minggu lalu itu yang terbaik adalah kelompok berapa? 3. Yang terbaik adalah kelompok 5. Ayo maju ke depan. April. Iya, maju. Jangan dilihat dari hadiahnya ya, yang penting ini buat kalian lebih bersemangat. April. Kok kamu ya? Iya. Aku tangan untuk Nah, ini ada penilaian pengetahuan. Kalian jawab jawaban yang betulnya ya. Kalau tidak, nanti langsung dibawa ke depan. Tulis namanya, jangan lupa. Diisi segera ya. Nanti hadiahnya bagi-bagi dengan teman-teman. Nanti yang sudah selesai antarkan ke depan ya. Yang sudah antarkan ke depan ya. Ya, siap. Ya, bawa ke depan. Yang sudah langsung aja antar ke depan. Ayo, kalau udah antar aja ke depan langsung.
Kalau udah pakai tenang, jangan ngobrol. Ayo segera. Yuk, mana lagi? Siapa lagi yang belum? Ya, pakai ini kumpul aja dulu. Besok kalau presentasi pasti udah? Nah, judul materi kita untuk minggu depan adalah peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalian baca di rumah ya. Baik, Bu. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.